Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali datang menyembah Engkau. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kami mau masuk lebih dalam di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadir-Mu, biar kemanapun kami hadir, setiap orang merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau bersama dengan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, penuhi hati kami dengan hadir-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau yang penuhi hati kami dengan hadir-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh nyata, selalu ada bagi kami.
rasakan lebih dalam lagi ada di hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau yang hadir di hidup kami, Kau yang setia. Kami menyembah tinggikan nama-Mu. Oh, syaralalalamu, hilere. Kau yang selalu hadir. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami bawa pujian dan syukur bagi-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ya Yesus Tuhan, ini pujian kami. Pujian dan syukur bagi-Mu, Kau yang sungguh layak terima pujian. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku adalah di mata-Mu.
kami muliakan namamu. Oh ya la 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 ya she, la 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 mo, oh sha la 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 la, la na 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 mo, oh la 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 ba ya she. Yesus Tuhan, Yesus Raja atas segala raja, Allah yang dahsyat, Allah yang agung. Oh, syaralalalala ya, kira na 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 mo, Yesus menyembahmu, tinggikan namamu. Oh
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu, bersyukur buat keajaiban yang selalu Kau nyatakan, yang selalu
kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama Bapa menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini Bapa kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Engkau yang tahu keadaan dari negara ini, Engkau yang tahu apa yang menimpa akan negara ini Tuhan. Segala pergumulannya ada di tangan-Mu, dan Engkau yang tahu Tuhan masa depan daripada negara ini juga. Kami berdoa Tuhan untuk segala bencana yang sudah terjadi Tuhan, setiap orang yang terkena dampak daripada bencana ini Tuhan, Engkau yang tilik Tuhan. Kami berdoa untuk korban daripada bencana yang ada di Cianjur, ada di tempat-tempat lain Tuhan, Engkau yang lawat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang mengerti, yang menilik setiap keadaan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Semarang, kota yang Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan akan ada di kota ini Tuhan. Kota ini akan dimenangkan bagi Engkau Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa bagi gereja kami juga Tuhan, gereja yang Kau percayakan, gereja milik-Mu sendiri Tuhan, Efrata Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ya setiap jiwa-jiwa yang datang ke Efrata Tuhan boleh mengalami lawatan-Mu secara luar biasa, boleh mengalami Engkau sendiri Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan, lawatan-Mu juga terjadi Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Setiap jemaat yang ada boleh makin antusias, makin mencari Engkau lebih lagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih lewat pelayanan setiap bidang-bidangnya Tuhan, terutama bidang kami, bidang ibadah Tuhan. Biarlah lewat ibadah yang diadakan Tuhan, setiap ibadah yang diadakan boleh memuliakan Engkau terlebih lagi Tuhan, boleh makin lagi Tuhan membawa hadirat-Mu Tuhan dirasakan oleh setiap jemaat-Mu. Mereka boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan, boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau yang jagai, Engkau yang lindungi Tuhan, Engkau yang berikan pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang kami lakukan Tuhan di bidang kami Tuhan, bukan untuk kehebatan kami, tetapi biarlah semua apa yang dilakukan Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman yang akan dibawakan Tuhan. Biarlah Kau berkati mulut lidah bibir daripada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan yang memberkati Tuhan, supaya apa yang disampaikan benar-benar adalah isi hati-Mu, menjadi saluran berkat yang murni bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti lebih lagi Tuhan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mau serahkan Tuhan pagi hari ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Desember. Sungguh indah kita bertemu kembali di awal minggu sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini.
kita perlu datang kepada Tuhan. Mari nikmati doa pagi yang kita sudah lakukan, dan sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang solusi hidup bahagia. Wah, ya, tentu bertanya-tanya di dalam hati Bapak Ibu Saudara, apa itu solusi hidup bahagia? Ya, ada banyak orang mencari kebahagiaan di dunia ini dengan berupaya, salah satunya mencari uang sebanyak-banyaknya. Karena dia pikir mencari uang itu adalah solusi hidup untuk bahagia. Karena dia berpikir tidak ada uang, maka tidak ada kebahagiaan. Tidak sedikit orang yang berjerih lelah pagi, siang, malam, bahkan malam menjadi pagi, menjadi siang, tidak mengenal waktu demi untuk mencari uang. Dan tidak sedikit juga orang yang mencari uang dengan berupaya mencari pertolongan yang bukan datangnya dari Tuhan. Mereka mencoba mencari ke tempat-tempat sakral, tempat-tempat keramat, ke makam-makam tua. Mereka mencoba untuk meminta kepada orang-orang yang katanya bisa menggandakan uang, memberikan uang banyak. Dengan modal sedikit dia serahkan kepada dukun, dan dia berkata uangnya akan digandakan. Tapi tidak sedikit juga mereka yang tertipu, karena mereka mencoba mengandalkan uang adalah solusi hidup bahagia. Jadi, apa solusi hidup bahagia? Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan berikut. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, ini adalah janji firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat Tuhan karena penulis firman ini melihat bahaya daripada uang ini kalau tidak bisa dikelola dengan baik. Bahaya dari uang ini bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Bahaya dari uang ini, seseorang menjadikan Tuhan adalah segala-galanya. Bahkan firman Tuhan berkata, uang itu menjadi sumber kekuatannya. Uang itu dia anggap menjadi di atas segala-galanya. Dan dia menjadi hambanya uang. Dia rela berbuat apapun demi untuk mendapatkan uang. Dan itu sudah terjadi, saudara. Di awal-awal jemaat Tuhan bertumbuh, mereka sudah banyak yang tergoda dengan uang ini. Kalau Rasul Paulus berkata, beberapa murid-murid tergoda untuk mereka meninggalkan Tuhan demi mencari uang. Mereka meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, meninggalkan pelayanannya untuk mengiring Rasul Paulus dalam pelayanan pekabaran Injil demi mereka mencari uang. Pertanyaannya bagi kita, saudara, apakah uang bikin bahagia? Kalau ditanya orang yang lagi butuh uang, mungkin bisa berkata, "Iya Pak, saya kalau gak punya uang bagaimana saya bisa hidup?" "Pak," kata orang sakit, "kalau tidak punya uang bagaimana saya bisa berobat?" "Pak," kata seorang ayah,
Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak kalau saya tidak punya uang? Pak, bagaimana saya bisa membesarkan anak saya kalau saya tidak punya uang untuk membeli susu, untuk makanan sehari-hari? Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, memang uang itu penting. Saya tidak berkata saya tidak butuh uang. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, adakah uang yang mengendalikan hidup kita? Atau kita yang mengendalikan uang? Karena seberapa banyak pun uang yang kita miliki, kalau kita tidak bisa mengendalikan uang, maka nafsu itu yang akan menguasai hidup kita. Nafsu ingin berbelanja, nafsu ingin membeli sesuatu, nafsu ingin memiliki sesuatu. Yang tadinya naik sepeda sudah merasa cukup kalau dia pergi kemana-mana. Yang tadinya dia naik motor, dia sudah merasa nyaman kalau dia pergi kemana-mana. Yang tadinya dia sudah bisa beli mobil, pergi kemana-mana, dia sudah bahagia. Tapi yang namanya manusia kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, naik sepeda, motor, mobil akan selalu kekurangan. Dia sudah memiliki mobil, dia berkata, mobil ini tidak cukup. Dia berkata, mobil ini terlalu kecil. Dia berkata, mobil ini AC-nya kurang nyaman. Dia berkata, mobil ini terlalu lambat larinya. Saudara, kebutuhan bisa saja banyak, tapi kebutuhan yang kecil juga kita bisa atur sehingga sesuai dengan keuangan kita. Firman Tuhan tadi berkata, nasihat yang indah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Sekitar 27 tahun yang lalu ketika saya masih kerja di salah satu hotel, gaji 50.000 dengan uang makan 33.000. Di awal saya bekerja itu cukup, saudara. Ya. Saya membayar uang kos 20.000 setiap bulan. Saya membayar uang makan saya di warung makan 20.000 setiap bulan untuk satu kali makan sehari. 40.000. Masih ada sisa 10.000. Itu waktu itu ongkos naik angkot masih sekitar 200 atau 300 rupiah. Saya hitung-hitung, saya bekerja 6 kali seminggu karena satu hari saya off. 300 kali 5 sudah 1.500, 1.800 6 kali. Ya. Kalau 4 berarti kira-kira 7.200. Masih cukup. Ya, saya masih punya uang 35.500. Cukup. Ya. 3 bulan kemudian saya ditetapkan menjadi karyawan. Gaji pokok saya menjadi 80.000. Ditambah uang makan 33.000. Ya, bisa kira-kira 113.000 sekian. Ya, saya dapat setiap bulan. Dan ketika itu juga Tuhan mengizinkan saya mendapatkan beberapa
tahulah kerja di hotel. Kadang-kadang tamu bisa memberikan uang tips. Dan uang tips itu bisa sampai, kalau dikumpulkan bisa sampai gaji 1 bulan. Saya bisa cukup, saudara. Bahkan berlebih kalau hitungan saya. Tapi saudara tahu, selama saya bekerja di hotel, saya tidak sedikit pun punya uang tabungan. Karena hidup saya semakin boros. Tadinya gaji 50.000 cukup untuk mencukupi kebutuhan saya. Bertambahnya uang, maka bertambah juga kebutuhan saya. Bertambahnya uang masuk, bertambah juga gaya hidup saya. Sampai ketika tahun 1998 terjadi krisis moneter. Tamu-tamu sudah mulai berkurang dari hotel tempat saya bekerja. Yang tadinya rutin masuk setiap hari, kami harus bekerja 2 minggu sekali secara bergantian. Beberapa teman mulai mengundurkan diri, tidak kuat. Termasuk saya. Saya termasuk nekat, padahal uang saya nggak punya. Saya hidup boros, tapi karena gaji juga sudah tidak lagi rutin diberikan, saya nekat keluar. Dan bayangkan saudara, dari tadinya bekerja di hotel dengan pakaian berdasi, memakai jas, saya keluar, saya coba cari pekerjaan di tempat lain, di kafe-kafe, di hotel yang lain, tidak ada yang bisa menerima. Karena saat itu masih musim krisis moneter. Dan saya harus bekerja menjadi buruh tani. Yang tadinya bekerja dengan pakaian berdasi, berjas, menjadi buruh tani, saudara. Menjadi buruh tani yang bekerja dengan cangkul, mencabut rumput, mengangkat pupuk-pupuk untuk tanaman. Bahkan pernah disuruh mengangkat, kotoran dari kuda. Memakai beko untuk dituang di setiap tanaman jeruk. Wah, alangkah baunya. Di situ saya mulai menyadari, Bapak Ibu Saudara, kalau dulu dengan uang saya diberkati dengan cukup bahkan berlebih, saya tidak bisa menyimpan, saya tidak bisa mengendalikan diri. Di saat ini, saat-saat yang sulit, uang sedikit itu sangat berarti. Saudara, kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah. Bukan karena Tuhan tidak sayang kita. Bukan karena Tuhan juga ingin menghukum kita, saudara. Tetapi karena Tuhan ingin mengubah hidup kita. Yang tadinya kita mengandalkan pada materi, uang, Tuhan mengizinkan kita untuk mengandalkan Dia. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah itu tetap setia, saudara. Kalaupun kita pernah meninggalkan Dia, kalaupun kita pernah tidak serius mengikut Tuhan, hidup bertumbuh dalam kebenaran firman-Nya, Dia tetap setia, saudara. Dia mengizinkan ada masalah. Dia mengizinkan kita dalam kekurangan. Dia mengizinkan kita menjadi terpuruk. Atau mungkin sampai kesehatan kita menjadi begitu sangat menderita. Itu untuk menyadarkan kita bahwa uang bukan segala-galanya. Tetapi Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Efesus 3 ayat 17 dan ayat 20 berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, iman itu tidak cukup hanya percaya di awal. Tapi iman itu harus diam di dalam hati kita. Iman harus bertumbuh, berakar kokoh, dan memiliki dasar di dalam kasih Tuhan. Karena di dalam pertumbuhan itu, saudara, kita akan diterpa banyak tantangan cobaan. Kalau Kristus ada diam di dalam hati kita, dan kita mau bertumbuh dengan kebenaran firman-Nya, berakar kokoh di dalam dasar iman dengan kasih Kristus yang menyertai. Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup saudara-saudara hari-hari ini. Apakah engkau sedang terpuruk dalam keuanganmu? Apakah engkau terpuruk dengan masalah hutang piutang perusahaanmu? Atau engkau sedang terpuruk memikirkan semua itu sehingga engkau jatuh sakit dan engkau merasa sendiri? Saudara, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Tuhan tidak membiarkan engkau terpuruk selama-lamanya. Tuhan mengizinkan engkau terpuruk. Itu bukan karena Tuhan. Mungkin itu karena kesalahan kita sendiri. Mungkin itu dengan berkat yang Tuhan berikan membuat kita terbuai. Kita merasa nyaman. Dan kita merasa, aku sudah berbuat banyak. Kesombongan mulai bertumbuh. Kita tidak lagi di saat-saat kita bergumul, di awal-awal kita bertumbuh di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan yang kita pimpin, di dalam berkat yang Tuhan sediakan. Mungkin kita mulai meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mungkin meninggalkan teman-teman saudara seiman kita yang selama ini sebenarnya merindukan supaya kita kembali bisa mengatur waktu dari kesibukan pekerjaan, mencari uang, sehingga kita bisa bersekutu, mencari Tuhan bersama-sama kembali. Mungkin Anda sudah melupakan komselmu hari-hari ini. Saudara-saudaramu yang ada di komsel, yang dulu engkau bertumbuh bersama-sama, yang dulu engkau didoakan, yang dulu engkau bersaksi dan mereka bersuka cita atas pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupmu. Saudara, Tuhan tetap setia. Kalau engkau merasa tidak bisa melakukan apa-apa, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada saudara seiman. Minta dukungan dari Tuhan. Minta doa dari saudara-saudaramu. Miliki komunitasmu yang membawa engkau bertumbuh. Sehingga masalah-masalahmu tidak terulang kembali. Tapi engkau bisa kembali merasakan kasih Tuhan. Engkau kembali merasakan kuasa-Nya bekerja dalam hidupmu. Membangkitkan engkau dari keterpurukan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari fokus kepada karya Allah di dalam hidup kita. Fokus. Lihat saudara-saudara seiman yang mereka sudah bangkit dari keterpurukan. Ada banyak kesaksian yang Tuhan sudah tolong atas hidup anak-anaknya.
Ada mereka yang tadinya tidak bisa membayar hutang. Ada mereka yang tadinya tidak bisa bahkan untuk membayar karyawannya sendiri. Dia merasa buntu, tidak ada jalan keluar. Aset-aset sudah mulai dijual. Bahkan rumah tempat tinggalnya sendiri pun dia harus jual. Rumah besar harus ditinggalkan. Tanah yang luas harus dijual. Kendaraan yang mewah, yang tadinya suka belanja barang-barang elektronik, suka beli ini itu, sekarang untuk makan 3 kali sehari, itu pun sudah sangat sulit. Harus membagi uang. Saudara, Tuhan tetap setia. Amin. Dia tidak meninggalkan kita. Jadi, solusi untuk hidup bahagia yaitu beriman di dalam hati, berakar kokoh di dasar kasih Kristus yang menyelamatkan dan memberkati hidup kita. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada janjinya, sebab Tuhan tetap setia. Dia tidak mau meninggalkan kita karena dia tahu kita sedang dalam masalah. Yang menjadi kerinduan hati Tuhan adalah engkau kembali, kau angkat tanganmu kepada Tuhan, berserah kepadanya, maka dia akan berkarya dengan hebat dalam hidupmu. Ya, make sure you are happy, buddy. Pastikan dirimu bahagia, kawan. Kau bangkit dari keterpurukan, kau bangkit dari masalahmu, menatap masa depanmu ada, sebab masa depanmu cerah bersama dengan Tuhan. Jangan lupa bahagia. Amin. Hari-hari ceria itu tetap masih ada. Sekarang adalah bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari masalah. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada janji firman-Nya. Kembali kepada komunitasmu. Saudara-saudara seiman yang tak putus-putusnya berdoa untuk kebahagiaan kita bersama. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Percayalah, Tuhan tetap setia kepada kita. Datang kepadanya, berdoa, memohon ampun, kembali kepada komunitasnya Tuhan, saudara-saudara seiman, maka kita akan bertumbuh kembali dan diberkatinya. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Terima kasih Amin. Bapak Semian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima saat ini. Biarlah kami Tuhan boleh hidup berakar kokoh di dalam Engkau. Iman kami semakin mantap di dalam Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami boleh hidup semakin diberkati, semakin berbahagia di dalam Engkau ketika kami menuruti segala kehendak-Mu. Biarlah kami Tuhan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Kami mengandalkan Engkau, bukan pada kekayaan, bukan pada kebisaan kami, bukan pada materi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati Bapak Semian, hamba-Mu ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau akan menambah-nambahkan kasih karunia-Nya, kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupannya, sehingga makin hari hidupnya makin memuliakan nama-Mu. Engkau pakai dia semakin dahsyat di masa ke depan. Engkau memberkati masa depannya. Engkau yang akan menolong dia untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang Kau percayakan kepadanya sampai tuntas dengan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu sudah terlibat dalam pelayanan saat teduh pemuridan hari ini. Kasih karunia rahmat-Mu turun atas kami semua. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, kalau ada di antara mereka saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit ataupun sedang dirawat di rumah, biarlah kuasa bilur-bilur-Mu bekerja saat ini, memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu, kalau ada yang sedang berduka, sedang lemah, Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan pada mereka semua. Kalau ada yang dalam persoalan pelik dan berat, Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu pada mereka. Tolong mereka supaya tepat pada waktunya mereka boleh mendapatkan jalan keluar, solusi atas segala persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami pada hari ini kepada Engkau. Kami akan jalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami ada di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam urusan rumah tangga, pelayanan, atau urusan apapun, Tuhan berkati hidup kami. Buat kami berhasil dan beruntung sesuai dengan janji-Mu ketika kami berjalan di dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan jalani hari ini bersama-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kami semua sepanjang hari ini. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.